Halo, selamat Halo. sore. Sebentar nggih, nunggu yang nonton. Yap. Suaraku kedengeran, ta? Kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa dimulai ya, Mbak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore, saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada sore hari ini di siaran langsung, tepatnya pada acara live talk show Flash School dengan tema meraih mimpi, dengan judul pada kali ini adalah sukses untuk menjadi singer dan YouTuber sholawat. Dan teman-teman, sekarang kita sudah menginjak episode 6. Oke, sekarang sudah bersama saya saat ini seorang perempuan cantik dan berbakat. Insya Allah sholihah ya. Beliau adalah seorang singer, di mana beliau ini fokus pada itu ya, sholawat dan juga gambus. Kemudian beliau ini adalah seorang YouTuber dengan 1000 lebih subscriber, Masya Allah. Di mana konten-konten beliau ini sangat positif teman-teman, yakni berisi tentang cover-cover lagu-lagu sholawat dan juga lagu-lagu Islami yang lainnya. Baik, langsung saja. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebelumnya, Kak Bita, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di rumah, boleh? Boleh, silahkan. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan juga saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung pada siaran langsung sore hari ini. Baik, langsung saja nih Kak. Kita mulai pada acara talk show-nya. Semoga berjalan lancar sampai akhir. Dan kita semua mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, Kak Rizvi ini sekarang kan lagi fokus, apa ya, kesibukannya adalah selain menjadi seorang singer, Kak Rizvi juga fokus untuk membuat konten-konten sholawat di YouTube. Kemudian selain itu kesibukannya apa, Kak? Ya. Halo, bisa didengar suara saya? Iya, tadi putus-putus Kak. Boleh diulang lagi? Baik. Nah, kan sekarang Kak Rizvi itu fokus pada dunia singer atau nyanyi ya. Dan itu fokusnya dalam sholawat dan juga gambus. Kemudian juga membuat video-video cover sholawat dan juga lagu-lagu Islami lainnya di YouTube. Nah, selain itu kesibukan Kak Rizvi yang lain apa tuh? Silahkan Kak Rizvi. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Bidat karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, saya ingin berbagi pengalaman. Sekarang kegiatan saya selain menyanyi dan juga membuat konten di YouTube, saya sekarang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, menginjak semester 3. Masya Allah. Kalau boleh tahu jurusan kuliahnya apa nih Kak?
Jurusannya di program studi pendidikan agama Islam. Masya Allah, cocok banget deh. Nah, kemudian eh, sejak kapan sih Kak ini mulai fokus dalam dunia singer? Oke, eh, kalau saya sendiri fokus di dunia tarik suara itu sebenarnya dimulai dari waktu TK. Masya Nah, Allah. Heeh. nah itu karena adanya faktor lingkungan terutama. Kebetulan sekali di keluarga saya itu hobinya sama-sama suka mendengarkan musik dan juga sama hobinya Hmm. bernyanyi. Jadi otomatis saya sendiri kayak sering mendengarkan mereka mendengarkan lagu, musik, terus bernyanyi. Jadi kayak terekam sendiri gitu ke memori. Jadi otomatis pada saat itu hmm, secara tidak langsung kayak ikutan nyanyi. Hmm. Kemudian kakak saya kan ada yang jadi penyanyi. Nah, itu Hmm. kemudian diajari gitu. Masya Allah, berarti emang faktor penting banget yang harus dimiliki kalau kita ingin terjun ke dunia singer adalah yang pertama bakat dan yang kedua lingkungan. Nah, sekarang ini muncul pertanyaan nih. Nah, saya kan juga suka nih mendengarkan musik, kemudian menyanyi, terutama sholawat gitu, Kak. Tetapi saya merasa bahwa saya ini apa ya nggak punya bakat gitu loh di dalam dunia tarik suara ini. Jadi kalau misalnya saya nyanyi ya suara saya mungkin agak fals dan vibranya juga kurang gitu. Apakah orang-orang seperti saya yang cuma mempunyai modal semangat dan suka di dalam hobi musik, tetapi dalam diri kita tuh kayak kita ngerasa ih kita tuh nggak punya bakat gitu. Kalau Kak Rizky kan dari kecil keluarganya sendiri pun udah punya bakat menyanyi, Mbak Rizky pun juga, jadi kayak pasti bakal apa ya berpengaruh banget gitu. Sedangkan kita yang nggak punya bakat menyanyi, apakah mempunyai peluang untuk berkecimpung dalam dunia singer tersebut, Kak? Silahkan. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, jujur, saya itu tidak pernah kayak menganggap seseorang kalau memang kalau memang seseorang itu pengen jadi penyanyi tapi kayak belum bakatnya belum Hmm? kelihatan gitu ya. Saya yakin orang tersebut kalau memang punya niat sama tekad yang kuat untuk bisa menjadi seorang penyanyi, saya yakin itu bisa, tapi harus dengan cara latihan rutin setiap hari. Kayak diasah, diolah setiap hari, mendengarkan musik, terus menyanyi juga gitu. Jadi meskipun kita nggak punya bakat, tapi kalau kita mau dan kita mau belajar itu insya Allah bisa ya, Kak? Iya, ya. Masya Kata kuncinya Allah. di belajar pokoknya. Jadi nggak Baik teman-teman. boleh bosan buat belajar. Nah itu tadi itu yang harus digarisbawahi untuk kita semua pesan-pesan dari Kariswi tersebut. Nah kemudian nih Kak, selain dua faktor tersebut, bakat dan lingkungan, dan juga belajar ya Kak. Nah, kemudian faktor apa sih yang membuat Kak Rizky itu senang dengan dunia tarik suara dan mulai membuat Kak Rizky itu fokus untuk berkarir di dunia tersebut. Silahkan Kak Rizky. Kalau saya sendiri itu pastinya karena apa ya nyaman. Saya Hmm. ngerasa ini dunia saya, ini tempat saya. Dimana kalau saya lagi sedih kayak gitu ya contohnya, sedih. Kalau sudah bernyanyi itu kayak masalah itu kayak otomatis lupa gitu. Jadi karena nyaman, terus hobi juga sudah kayak mendarah daging gitu. Jadi makanya enjoy aja. Masya Allah. Jadi seni menyanyi ini bukan hanya sebagai apa ya Kak? Bukan hanya sebagai ajang berkarir saja, tetapi juga sebuah seni ini itu sudah menjadi darahnya Kariswi gitu. Seperti itu ya Kak? Iya, Masya Allah, baik, baik, baik. Nah, kemudian nih, kan tadi kan kuncinya kalau kita pengen berhasil nih di dunia singer atau dunia tarik suara, maka pasti Karis ini punya jadwal yang rutin dong. Pastinya ya, kalau mau apa berlatih gitu. Kemudian bagaimana sih Kak Rizky itu mengatur jadwalnya atau berapa jam sih Mbak Rizky berlatih dalam sehari? Kemudian dengan siapa gitu? Silahkan Kak Rizky. kalau saya biasanya waktu latihan itu sih eh, setiap hari itu pasti ada.
Nah, latihan di sini kan nggak harus latihan yang kayak formal gitu ya. Hmm. Kita kalau lagi kayak seumpama ngerjain tugas gitu. Nah, itu bisa buat latihan, latihan bernyanyi. Biasanya saya suka kayak putar musik, kemudian otomatis ikut nyanyi. Itu menurut saya juga termasuk latihan Masya gitu. Allah. Terus biasanya habis bangun tidur, nah itu kan katanya Hmm. suara itu belum kayak belum murni gitu ya, masih Hmm. kayak ada suara-suara serak-seraknya bangun tidur. Nah Iya itu betul. kan katanya bagus buat latihan. Pada saat itu harus dimanfaatkan juga gitu. Hmm. Baik-baik. Terima Terus pas kasih Kak ada Rizky. Ya. waktu-waktu luang, Jadi, ada waktu-waktu luang, pasti dimanfaatkan sebaik mungkin untuk latihan gitu. Kalau seumpamanya sama teman-teman itu juga ada latihan, tapi harus kayak bikin apa ya jadwal mau hari apa gitu latihan bareng gitu. hmm, Jadi nggak bisa kayak dadakan. Sebelumnya harus ada janjian dulu gitu. hmm. Apakah Kak Rizky ini juga punya tutor sendiri gitu untuk latihan menyanyi? Ah, ada sih sebenarnya banyak. Termasuk apa ya keluarga, termasuk jadi Oh, tutor. jadi Hmm, jadi dari keluarga sendiri juga mengajari Mbak Rizky ya, Masya Allah. pastinya. Kalau masalah di dunia tarik suara itu apa ya kayak cukup ketat gitu loh, termasuk keluarga kayak kalau saya bikin kesalahan ya, nah mereka itu kayak tegas, Hmm, kayak kamu itu harus gini 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 gitu, hmm, jadi kayak langsung di apa ya dinasehati gitulah. hmm. Jadi Mbak Rizky juga, Kak Rizky ini juga butuh kritik ya, dari kritik dari keluarga dan juga langsung dilaksanakan begitu. Iya. Masya Allah. Kemudian nih, apa sih Kak, tolong bagi ilmunya dikit dong Kak, hal penting yang harus dilakukan ketika bernyanyi. Apa aja Kak? Boleh di-spill dong? Em, kalau bernyanyi sih menurut saya ya, itu yang pertama harus ada niat, terus latihan yang rutin juga, Hmm, sering-sering dengerin musiknya, dengerin lagunya yang mau dipelajari atau yang mau dikuasai. Kemudian harus menjaga suara juga. Termasuk kalau saya itu kalau mau perform pasti diusahakan tidurnya itu cukup pas malam. Jadi biar paginya itu suaranya fit total gitu. hmm. Jadi nih Ya. tadi saya tertarik nih dengan hal-hal yang harus dijaga, maksudnya harus menjaga suara. Kira-kira apa aja sih Kak? Kita tuh harus menjaga apa aja? Pola makan kah atau apa gitu? Silakan Kak. Kalau yang harus dihindari banget ketika kita mau perform nyanyi ya, Hmm. yang pastinya diusahakan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Itu kalau menurut saya. Terus Hmm. kemudian kalau saya biasanya itu banyak-banyakin minum air putih yang hangat. Insya Allah itu kayak langsung ke tenggorokan itu kayak enak aja gitu. Wah, iya. Jadi minum air hangat gitu, sama hindari yang namanya gorengan. Kalau pedes sih itu masih nggak apa-apa. Bagi saya pribadi, karena Baik. kebetulan suka makanan pedes, jadi nggak bisa Iya. ditahan terlalu. Nah, kemudian pernah nggak sih Kak Rizky nih, misalnya ya, hari ini Kak Rizky mau perform nih nanti malam, tetapi hari ini tiba-tiba sakit gitu, suaranya habis gitu. Pernah nggak kayak gitu Kak? Pernah, pastinya pernah. Eh, Gimana ya, ada rasa takut sama was-was sebenarnya. Karena kalau kita sudah disuruh perform, sudah dikasih tanggung jawab ya, itu kan termasuk tanggung jawab. Hmm? Jadi harus menampilkan yang terbaik nantinya. Makanya Hmm. biasanya kayak takut was-was gitu. Tapi kembali lagi harus percaya diri dan ditanamkan ke dalam hati kayak aku pasti bisa, aku pasti kuat nanti nyanyinya gitu. Hmm. Jadi meyakinkan diri sendiri kalau kita itu bakalan bisa aja meskipun dalam keadaan sakit ataupun suaranya lagi habis. Nah, kalau misalnya di suaranya kayak lagi habis gitu, nah selain kita harus percaya diri,
ada nggak sih ikhtiar yang lain? Mungkin harus minum obat apa atau apa gitu, harus minum apa gitu. Pasti ada minum obat kalau saya biasanya. Terus sama yang tadi itu apa minum air putih yang hangat, yang sering kalau Hmm. bisa. Tuh. Baik, terima kasih Kak Rizky. Nah, biasanya nih kalau perform nih, Kak Rizky performnya di acara apa aja nih? Untuk saat ini saya lebih banyak ambil di acara-acara wedding gitu. Hmm. Sama kalau ada event lomba juga masih ikut lomba Banjari maupun pop religi kayak gitu. Hmm. Kalau di acara wedding gitu, Kak Rizky biasanya pakai genre apa? Pop atau albanjarinya? Kalau biasanya di acara wedding itu kan sekarang ya Ya. lagi suka sama musik-musik gabus Mm. dan sama musik-musik religi kayak sholawat gitu. Kalau untuk pop sama dangdut itu sesuai dengan requestan dari Sohibul aja. Jadi kalau memang mereka menginginkan saya membawakan lagu pop atau dangdut juga boleh. Masya Allah. Jadi saya Nah, termasuk orang yang kayak suka semua genre, tidak pilih-pilih gitu. ih keren banget, Masya Allah. Boleh nggak sih nyanyi dikit aja selawat atau gambus dia terserah Kak Rizky. Boleh dong nih biar yang nonton suka nih. Boleh, boleh. Silakan. Ya. Mungkin mau dicoba lagu yang lagi viral ya Kak ya di TikTok saat Iya, ini. boleh, boleh, boleh. Silakan Kak Rizky, Masya Allah. Ya. Bismillah. بت ولن أتخلى عن ميلاد المغرور سجل بالي بخجولي من بعد حياة البور بت ولن أتخلى عن البور سجل بالي خجولي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى فانزاها بالقرآن سعادي أجلو خبث الآن ونفعه وفرضي ومن الآيات سنافعي سوامد يا مولا جعلا لا أقول أسر ختام الأولى ليس يبلغ بالدنيا قول terima Masya kasih. Allah, merdu sekali. Mohon maaf Allahumma Kak, sholli ala Sayyidina Muhammad. liriknya yang Ya mohon maaf kenapa? kalau banyak salah lirik. Tapi Masya Allah, Kak Dikoreksi Rizky. juga boleh. Iya, Masya Allah. Ada saya maaf, nggak bisa ngoreksinya. Masya Allah, bagus banget, Kak Rizky. Ini hasil dari Alhamdulillah. latihan-latihan tiap hari ya, Masya Allah. Ih, kemudian nih, Kak, saya tanya-tanya lagi Ya, nih. boleh. Eh, kalau dari genre sendiri kan Kak Rizky bisa tuh semua genre. Yang paling Kak Rizky suka itu musik Iya. yang apa, genrenya apa? Kalau yang paling suka ya, itu Hmm. solawat sama gambus gitu. Tapi Hmm. di sisi lain saya juga suka gambus sama pop. Tapi lebih dominannya suka ke gambus sama solawat. Gitu. Salawat, Masya Allah. Iya. Kemudian motivasi apa sih? Kayak alasannya gitu, Kak Rizky kenapa lebih suka solawat sama gambus? Ya. Karena apa ya, sudah banyak dari faktor lingkungan juga dikelilingi sama orang-orang yang alhamdulillah banyak yang penyanyi gambus sama sholawat. Jadi otomatis kayak termotivasi juga dari mereka kayak lihatnya, Masya Allah seneng ya nyanyi lagu kayak sholawat, terus gambus gitu, terus nyaman aja gitu. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian nih, eh untuk kan tadi saya dengar nih, Kak Rizky ini juga ikut-ikut apa ya, seperti lomba gitu ya.
Ya, Kira-kira betul. lomba apa aja sih yang pernah diikutin Mbak Isfi? Yang paling berkesan gitu, lomba apa? Oh, Alhamdulillah ya, untuk lomba beberapa kali telah saya ikuti. Mulai dari sebenarnya lomba itu udah mulai dari TK, sudah Dari TK juga udah disuruh lomba. mencoba Masya mencoba untuk Allah. ikut lomba gitu. Hmm. Meskipun lombanya itu kayak antar dosen gitu loh, dalam rangka 17-an gitu. Tetapi menurut saya itu kayak Hmm. sangat berkesan. Apalagi kan pada waktu itu kan kayak masih kecil banget ya, masih Hmm. TK tapi sudah disuruh tampil di depan banyak orang. Nah, itu sangat berkesan. Kemudian pas SMP itu juga pernah ikut lomba, tapi genrenya dangdut gitu. Dan pada saat itu Masya Allah. Ah. penuh drama, ya penuh drama sih kalau menurut saya. Karena pada saat itu sudah memasuki waktu untuk grand final ya, tapi di situ saya hampir mau menyerah, karena Hmm. apa? Karena kan di situ kayak ada lagu wajibnya ya, Kapita, Iya. ada lagu wajib. Nah, pada saat itu saya tidak menemukan kayak musik instrumennya gitu. Kan biasanya kalau lomba itu ada yang namanya musik instrumen yang nggak ada Hmm. suaranya itu. Nah, saya belum menemukan, padahal kurang beberapa jam lagi. Kemudian Masya pada Allah. saat Kemudian? itu Hmm. banyak dukungan dari teman-teman, dari keluarga saya yang kasih semangat kayak dicoba aja dulu meskipun belum nemu kayak instrumennya gitu. Akhirnya pada saat itu Hmm. saya tetap memberanikan diri untuk menghadiri lomba tersebut, final tersebut, dan alhamdulillah membawa trofi juga pulangnya. Itu yang paling Masya berkesan pada waktu SMP. Allah. Ih, keren banget. Itu SMP ya, Kak? Iya, SMP. SMP udah keren Masih kayak belum ke gitu. Ah. masih belum ke dunia kampus, masih ke solawat sama dangdut Hmm. pada waktu SMP itu. Terus Masya Allah. pas Iya? Hmm. ada waktu di Alia, nah ini alhamdulillah dikenalkan sama salah satu guru saya tentang lagu-lagu yang bernuansa pop Arab Hmm. gitu, yang bernuansa gambus-gambus, dan akhirnya saya terpilih untuk menjadi perwakilan dari madrasah untuk mengikuti lomba di tingkat Jawa Timur Hmm. melawan banyak sekolah di Jawa Timur juga. Meskipun pada saat itu eh, hanya mengikuti 10 besar, tapi menurut saya sudah alhamdulillah gitu. Masya Allah, udah keren banget. Kalau boleh tahu siapa nih nama gurunya nih yang di Madrasah Aliyah? Nah, Madrasah Aliyah mana, Kak? Kalau boleh tahu? Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Oh, di Bangil sendiri. Ya, betul banget Masya di Allah. Bali. Oh, ini mungkin kayaknya barangkali ini Barangkali iya dari teman-teman barangkali yang ini udah ada gabung. teman-teman ya Iya, dari rumah yang dari alumni Mansatu Pasuruan. ya mungkin. Oh, ya, Masya Ya, Allah. Siapa nih, Kak, nama gurunya nih? Siapa tahu nih kalau di sini ada teman-teman yang dari Satu Pasuruan nih bisa apa ya, bisa kenal sama gurunya dan mungkin barangkali bisa mau belajar ikut belajar nyanyi juga ke beliau gitu. oke. Eh, ada eh, guru di Mansatu Pasuruan menurut saya yang sangat apa ya, sangat membangun motivasi saya dalam dunia tarik suara. Salah satunya itu ada yang namanya Pak Bazar. Nah, beliau adalah guru bahasa Inggris ya, tapi di dunia musik, masya Allah, pokoknya sangat apa ya, sangat ahli lah pokoknya. Dan beliaulah yang mengenalkan saya terhadap lagu-lagu pop Arab yang bernuansa kayak lagu-lagu gambus gitu. Untuk kesulitan lagu pop Arab sendiri itu apa, Kak? Dibanding lagu-lagu yang Ya, lain. Kesulitan lagu pop Arab gimana? dibandingkan bagaimana tingkat kesulitan lagu pop Arab dibandingkan dengan lagu pop Indonesia atau lagu-lagu yang lainnya.
Sebenarnya sih hampir-hampir sama ya. Cuma kalau menurut saya kesulitan di lagu bab Arab ini itu di pelafalannya. Hmm. Karena di situ kan menggunakan bahasa Arab yang pastinya masih dibilang kayak bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang lumayan rumit. Karena kan beda dengan sholawat ya Kak. Hmm. Kalau di bahasa Arab, lagu bab Arab itu menggunakan bahasa Arab yang keseharian gitu. Hmm. Jadi kalau pelafalannya bisa dikatakan lebih sulit gitu Oh, dibanding di sholawat gitu. Sama kesulitannya ada di cengkok pastinya. kalau pop Arab itu. Di cengkok Boleh kasih contoh cengkoknya. deh, Mm-mm. dikit aja deh. Boleh Oh, nggak? boleh banget. Nah, Masya Allah, ya, ya, ini ya, ada yuk. Mm, ada satu lagu pop Arab. mm, Ini penyanyinya mungkin yang suka lagu pop Arab tahu ya. Ada yang namanya Nancy Ajram. iya, Mungkin iya, Kak iya. Bida juga tahu. Iya, tahu, tahu. Ada satu lagunya yang saya suka sekali, judulnya Mista Galib. Mm. Artinya tentang kerinduan. Masya Waduh, Allah. Masya Allah. Kalau galau nyanyi ini ya, Kak. Oh iya, Masya Allah. Boleh dong spill dikit aja. Kalau nggak keberatan. مشتاقة ليك شوقي لحوالي روحي وحدة ظنيك ذهبت أنا روحي من زمان مشتاقة لأشوف يا زمان رجالي دول شوف السباع بدك السباع بدك يا حبيبي حبيب بدك السباع بدك حبيبي. Ih, Masya Allah. Merdu banget. Ih, keren banget, Kak Rizky. Oh iya. Sebelumnya saya mau bilang juga, mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Rizky ya. Siapa Kak nama Instagramnya? Yuk, silakan. Nama Instagram saya yaitu Rizky Ariska. Di belakangnya hanya double 3. Untuk nama channel YouTube-nya nih, barangkali teman-teman mau subscribe dan mau nonton juga hasil covernya Kak Rizky. Ya, nama channel YouTube saya kebetulan kan saya itu merintisnya sama kakak ya. Jadi pakai nama kakak YouTube-nya yaitu Fauzi 0818. Jangan lupa di subscribe. Itu, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau nanti kalian kepo dan pengen tahu kesehariannya Kak Rizky, bisa follow Instagramnya Kak Rizky di @rizkyariska. Hanya 3 ya Kak. Nah, Ya, mudah kemudian sekali. jangan lupa juga subscribe YouTube-nya. Di situ banyak sekali cover-cover sholawat dari Kak Rizky yang insya Allah bermanfaat dan merdu banget pastinya. Amin. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagram Flashschool ya di @flash.school biar teman-teman semua nggak bakal ketinggalan tentang promo-promo bulanan yang setiap bulannya diadakan oleh Flashschool, dan promo tersebut sangat istimewa banget. Jadi teman-teman nggak boleh sampai ketinggalan. Nah, bertepatan nih pada bulan ini Flashschool juga memberikan promo atau memberikan diskon kepada teman-teman yang ingin mendaftar Flashschool dengan syarat dan ketentuan berlaku. Just langsung aja kalau ada teman-teman semua yang ingin mungkin anaknya ataupun tetangganya mungkin ataupun sepupunya atau adik-adiknya yang pengen belajar di Flashschool, yakni kita tuh membuka sebuah les privat ya. Jadi tentornya yang akan datang ke rumah, langsung aja teman-teman daftar dan teman-teman langsung daftar dan hubungi nomor Flashschool untuk mendapatkan promonya. Nah, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke. Ya. Pengalaman berkesan nih selama Kak Rizky menjadi singer. Oke. Menurut saya, semua ketika saya mengikuti event-event
baik itu event perlombaan maupun di acara wedding-wedding, semuanya menurut saya berkesan Hmm. gitu. Jadi kalau dibilang sangat berkesan, pastinya ketika kita sudah menghibur orang-orang di depan kita, kemudian orang tersebut bisa merasakan kayak energi positif Hmm. ketika kita sudah menyanyikan lagu. Nah, itu yang menurut saya berkesan sih. Masya Allah. Jadi pada intinya em, yang penting lagu yang kita sampaikan itu apa ya, terdengar merdu dan juga Diterima ya, dan bisa dinikmati oleh audiens. audiens. Masya Allah banget nih Mbak Rizky. Nah, kemudian nih, oh iya saya lupa menanyakan nih Kak. Kan Kak Rizky kan sekarang kan juga lagi kuliah nih. Dan kemarin Iya, juga ketika di Aliyah ya, di Aliyah kan juga Kak Rizky tuh latihan untuk berbagai macam lomba ya Kak, lomba menyanyi. Itu bagaimana sih caranya Kak Rizky mengatur waktu belajar antara belajar dengan waktu berlatih menyanyi? Silahkan Kak. oke. Eh, kalau biasanya saya sih, kalau waktu berlatih itu pastinya kayak curi-curi waktu gitu loh. Hmm. Nah, ketika sudah dirasa nggak ada kegiatan apa-apa, sudah dalam kondisi yang santai atau free, nah Hmm. disitulah dimanfaatkan untuk latihan. Tuh, biasanya pas belajar pun kadang diselipkan juga kayak Hmm. latihan sedikit lah gitu. Meskipun itu hanya mendengarkan lagu, tapi menurut saya tetap itu yang dinamakan latihan gitu. Jadi otomatis kita kan kayak merekam sendiri di dalam pikiran kita sama ikut kayak menyanyikan lagu gitu. Masya Allah. Nah, Ketika eh, belajar. pernah nggak sih Kak Rizky pas sekolah dulu tuh, kan pasti ada kalau mewakili sekolah ya pasti ada sesi latihan nih di Hmm, sekolah. iya. Pernah nggak sih Kak Rizky tuh meninggalkan kelas gitu? Maksudnya kayak nggak ikut pelajaran gitu? Pernah nggak? Kalau boleh jujur sih pernah. Apalagi dulu kan pas waktu Alia, gimana ya? Masih dibilang jadwal pelajarannya itu juga padat ya. Jadi Hmm? kalau hanya memanfaatkan waktu waktu istirahat itu kayak kurang gitu, ya kan? Iya, iya, Jadi iya. pada saat itu pasti pernah meninggalkan pelajaran. Jadi tapi alhamdulillahnya dari pihak guru juga memaklumi dan memberikan kesempatan Hmm. untuk meninggalkan pelajaran pada waktu itu dan mengikuti latihan. Eh, Kemudian untuk gimana itu kan kita takutnya ini kalau kita misalnya meninggalkan kelas gitu, meninggal pelajaran gitu. Apa nggak takut tuh Kak kayak ketinggalan pelajaran? Kemudian gimana sih caranya Kak Rizky biar meskipun Kak Rizky pada waktu itu nggak ikut 1 jam pelajaran, gimana caranya Kak Rizky ini biar apa ya pelajaran yang tadi disampaikan ketika Mbak Rizky keluar kelas itu tetap tetap bisa Mbak Rizky pelajari itu kayak gimana? Oke, alhamdulillahnya saya dikelilingi dengan teman-teman yang baik. Jadi kalau ketika pada saat itu saya tidak mengikuti pelajaran, otomatis saya ketinggalan pelajaran yang sudah diberikan ya sama guru pada saat itu. Hmm. Pastinya teman saya, apalagi sahabat mungkin ya, teman sebangku saya itu memberikan kayak memberitahu gitu loh. Tadi ada materi gini 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 gitu. Yang disampaikan guru ada materi kayak gini, ada tugas kayak gini. Itu semuanya diberitahu oleh teman saya gitu. Kalau seumpamanya memang dirasa kayak semua lupa gitu ya, lupa Hmm. temen nggak beritahu, otomatis kita harus punya inisiatif sendiri gitu Hmm. buat cari tahu tadi pelajarannya tentang apa ya gitu. Masya Allah ya Belajar meskipun sendiri. Masya Allah. Jadi meskipun meskipun Marisi disibukkan dengan lomba-lomba dan juga latihan-latihan bernyanyi ketika sekolah, tetapi Kak Risi juga nggak pernah melupakan belajarnya ya Kak. Ih, Ya, Masya insya Allah, Allah. keren keren banget. Nah,
pernah nggak sih Kak, selama nih sampai saat ini nih, pernah nggak sih, kan Kak, pasti pernah dong ya, Karis itu merasa kayak ngedown gitu, mungkin ada komentar-komentar buruk atau apapun itu. Kemudian siapa sih yang menjadi support system ketika Mbak Rizvi down kayak gitu? Silahkan. Oke, pada saat saya kayak merasa jatuh atau down, banyak yang berkomentar negatif lah tentang saya. Hmm. Pasti yang menjadi kayak support itu adalah dari pihak keluarga. Hmm. Lagi-lagi kembali ke keluarga. Karena alhamdulillah keluarga saya juga sangat mendukung kalau saya terjun di dunia tarik suara. Jadi apapun nanti Hmm. konsekuensinya, mau itu ada komentar negatif, positif, semua pasti akan didukung oleh keluarga saya. Pastinya mereka memberikan nasihat-nasihat yang akan membawa saya untuk semangat lagi, gitu. Semangat untuk terus terjun di dunia tarik suara, gitu. Masya Allah, berarti benar-benar keluarganya ini sangat memberikan apa ya, memberikan sebuah energi positif buat Karisvi. Ya, Masya Allah, keren banget. alhamdulillah. Nah, kemudian nih kita beralih ke tentang Karisvi ketika membuat konten-konten di YouTube. Ini subscribernya udah lumayan banyak nih, udah 1.000 subscriber. Semoga Alhamdulillah. bulan ini semakin naik dan bisa bisa semakin banyak lah pokoknya subscribernya, dan agar Karisvi ini apa ya kan, sholawat itu juga ketika kita mengupload cover-cover sholawat itu kan juga sebagai ajang dakwah ya Karisvi. Masya Allah, keren banget. Nah, kemudian nih, apa saja sih hal penting yang harus dilakukan ketika kita mulai terjun di dunia YouTube atau untuk membuat konten YouTube? Apa saja hal penting yang harus dilakukan, Kak? Silahkan. Oke. Yang pastinya kalau kita sudah berani ya Hmm? untuk membuat konten-konten di YouTube, harus apa ya, memiliki kayak istilahnya schedule atau jadwal, Hmm. jadwal untuk membuat konten-konten gitu. Jadi kalau bisa dijadwalkan kayak seumpamanya 1 bulan itu harus upload 1 video ataupun 2 minggu sekali harus upload 1 video gitu. Nah, insya Allah kalau tim untuk uploadnya secara sendiri kayak bisa apa ya, menaikkan subscriber juga. Tapi jujur saya sendiri tujuannya itu buat YouTube itu sebenarnya kan hobi, awalnya Hmm. hobi, terus kayak dirasa kayak nyaman, terus apa yang saya punya di dalam diri saya itu bisa tersampaikan gitu. Ya itu pokoknya yang menjadi motivasi saya untuk membuat konten di YouTube gitu. Terus kalau seumpamanya mau bikin konten gini ya, nah semua lagunya lagu A gitu. Nah itu sebelumnya saya kan tidak menguasai betul tentang lagu itu, jadi harus dipelajari dulu. Pokoknya dipelajari sampai mateng, kemudian barulah bikin tag video gitu. Hmm. Karisi punya tim nggak sih kayak untuk membuat konten-kontennya kayak gitu, untuk membuat konten YouTube-nya gitu? Punya tim sendiri atau cuma Mbak Rizky sama kakak nih yang kerja? Kalau untuk saat ini masih belum ya Kak, Hmm. masih hanya berdua dengan kakak sendiri. Tapi doakan semoga suatu saat nanti memiliki tim. Masya Allah, keren banget. Jadi mulai dari awal sampai subscribernya banyak kayak gitu, itu Mbak Rizky sama kakaknya aja nih, Kak Rizky sama kakaknya aja yang eh, Iya, apa tuh berdua. kerja buat kontennya. Masya Allah, keren banget. Semoga semoga kedepannya Alhamdulillah. subscribernya semakin banyak dan juga semakin banyak dikenal Amin. orang ya Kak. Itu Amin. dari Muhammad Difta 98. Nanti di akhir coba duet Mbak Sari itu. Mbak Rizky di sana ada kakaknya nggak? Nanti duet sama kakaknya aja. Kalau saya nggak bisa nyanyi. Mungkin. Baik, baik. Kemudian nih Kak, motivasi apa sih yang membuat Kak Rizky ini mulai apa ya, mulai fokus dan konsisten untuk upload
apa cover-cover selawat di YouTube? Motivasi, apa ya? Mungkin karena hobi. Pokoknya hobi itu menurut saya juga sebagai motivasi. Karena kalau kita tidak menyukai sesuatu hal, maka kita nggak akan membuat hal tersebut gitu loh. Hmm. Jadi pastinya karena hobi, terus pengen menghibur orang-orang yang ada di rumah gitu, terus ingin memotivasi yang lainnya juga bahwasanya anak muda itu juga bisa keren meskipun kita membawakan lagu-lagu yang di lain genre pop ataupun dangdut gitu. Masya Terus Allah. sebagai Hmm? ajang berdakwah juga. Keren banget, Masya Allah, Mbak Rizvi. Nah, sekarang boleh dong kasih pesannya Kak Rizvi untuk teman-teman yang ingin sukses juga di dalam dunia singer atau di dunia tarik suara, dan juga mungkin barangkali ada teman-teman juga yang pengen membuat konten YouTube seperti Kak Rizvi. Silahkan. Oke. Pesannya sih pokoknya selalu percaya diri. Kalau memang udah ada niat bikin konten-konten di YouTube atau mau terjun ke dunia tarik suara, pastinya harus semangat terus latihan, semangat terus buat cari referensi-referensi lagu yang terbaru, kemudian semangat buat mendengarkan, jangan bosan untuk mendengarkan musik yang ingin dipelajari. Hmm. Terus pokoknya percaya diri, tanamkan di hati bahwasanya kita bisa, gitu. Masya Allah, keren banget. Baik, sebagai penutup nih, udah kita nggak kerasa nih Kak, udah lebih dari setengah jam loh live kita pada sore hari ini. Biasanya cuma setengah jam aja, ini udah lebih banget. Udah penutup deh, nyanyi satu Ya, ref lagu kesukaannya Karisi. Mohon maaf banget nih, kalau nggak keberatan. ya, ya boleh, boleh. Masya Allah, silakan Kak. Ada request, Kak, maaf sebelumnya, mungkin ada request dari teman-teman yang ada di rumah. Ya teman-teman yang ada di rumah yang sudah bergabung pada sore hari ini, yang mau request lagu nih silakan, mumpung ada Mbak Rizvi nih. Mumpung ada Oke, singer ditunggu ya. selawat kita. Iya, Kak, Yuk. ditunggu ya. Hmm. Yuk ditunggu yuk. Yuk siapa nih yang mau request? Kalau nggak ada nanti saya loh yang request. Saya boleh nggak request nih? Boleh, boleh. Atau Oke. mau duet sama Kak Bita juga boleh. Aduh, saya nggak bisa nyanyi Karisi, ya Allah. Oke, oke. Nah, daripada nanti ini semakin durasinya memakan durasi yang sangat lama, saya aja deh yang Ya. request. Boleh nyanyi apa ya? Hmm, itu lagu selawat deh yang Nasamatul Hawak. Yang lagi Oh, viral tuh boleh. kemarin-kemarin. Ya, silahkan. Dicoba ya, Kak. Mohon maaf nanti Iya, apabila ada keliru. ya, silahkan. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها الوجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. Masya Allah, keren banget. Baik, terima kasih Kak Rizky sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita semua pada sore hari ini. Semoga kedepannya Kak Rizky semakin sukses dan subscribernya juga semakin banyak. Amin, amin. Dan sebagai penutup, pada sore hari ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagramnya Kak Rizvi di @rizviariska hanya 3, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya. Tadi namanya apa Kak? Nama YouTube-nya Kak Rizvi tadi apa? Fauzi 0818. Oh, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa Subscribe. juga ya, dan jangan lupa juga teman-teman follow juga ya IG-nya Flash School di @flash.school. Baik, sekian perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan bersedih karena insya Allah untuk bulan depan akan
diadakan kembali live talk show dari Flash School yang pastinya akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah kerennya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga kepada Mbak Rizvi, terima kasih banyak ya Kak Rizvi sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf juga apabila merepotkan Kak Rizvi. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.